Pelatih Persija Jakarta Carlos Pena mengungkapkan 3 pemainnya yang dipanggil Shin Tae-yong ke timnas Indonesia. Ketiga pemain tersebut adalah Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, dan Witan Sulaiman. Ini diungkapkan Pena seusai menang 2-1 atas Persis Solo di JIS, Sabtu malam. Ada 3 pemain yang dipanggil ke timnas Indonesia, yakni Ridho, Ferrari, dan Witan. Sejauh ini hanya 3 pemain ini yang mendapat panggilan, kata Pena. Ketiganya akan membela timnas Indonesia untuk pertandingan fase ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, September mendatang. Lawan yang akan dihadapi Indonesia adalah Arab Saudi dan Australia. Sejauh ini PSSI belum merilis daftar pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Hanya saja surat pemanggilan nama-nama pemain sudah dilayangkan ke klub, termasuk Persija. Klub pertama yang telah mengumumkan pemainnya dipanggil ke timnas Indonesia adalah Persib Bandung. Hanya ada 1 pemain Maung Bandung yang dipanggil ke timnas, yakni Dimas Drajat. Kendati belum merilis, Shin Tae-yong membocorkan beberapa nama. Pratama Arhan yang berkiprah di Korea Selatan dipastikan STYW tetap dipanggil. Bek yang sedang berkiprah di Inggris bersama Blackpool, Elkan Baggett, dipastikan tak masuk daftar panggil. Shin Tae-yong tidak mengungkapkan alasan mengapa tidak memanggilnya. Ole Romeni merupakan salah satu pemain keturunan yang disebut-sebut akan dinaturalisasi timnas Indonesia. Nama pemain berusia 24 tahun ini mencuat seiring rencana PSSI mengumpulkan pemain keturunan Indonesia Grade A untuk jadi penggawa timnas Indonesia. Ole Romeni jadi salah satu rekomendasi untuk mengikuti jejak Tom Hei dan kawan-kawan. Bahkan pelatih timnas Indonesia Shin Tae-yong menunjukkan minat untuk memasukkan Ole ke rencana timnas Indonesia. Ole disebut-sebut memiliki garis keturunan Indonesia dari sang ibu. Ibu Ole dikabarkan keturunan Medan, Sumatera Utara. Namun hingga kini Ole belum juga menjalani proses negosiasi meski mengaku sudah dihubungi orang PSSI. Ole memulai perjalanan sepak bolanya dengan berlatih di Davie All Youth. Lalu pada saat berusia 11 tahun dia pindah ke Akademi NEC Nijmegen. Karirnya semakin meroket di NS. Dia masuk di beberapa tim kelompok umur sejak 2015 hingga 2018. Pada usia 18 tahun Ole promosi ke tim senior NS. Ole sempat dipinjamkan ke Willem II sebelum akhirnya dijual ke FC Emmen. Bersama FC Emmen kemampuannya makin terasa. Dia berhasil mencetak 14 gol dari 51 laga bersama Emmen. Dia juga berhasil mempersembahkan trofi Divisi 2 untuk FC Emmen. Pesonanya di FC Emmen membuatnya dipinang FC Utrecht di tahun 2023. Ketua Umum PSSI Erick Thohir telah menghubungi pemain belakang asal Belanda, Jairo Riedewald, terkait proses naturalisasinya yang akan segera dilakukan. Langkah ini diambil PSSI menjelang laga penting timnas Indonesia melawan Arab Saudi dalam babak kualifikasi Piala Dunia 2026. Jairo Riedewald yang saat ini bermain untuk Royal Antwerp di Liga Belgia dianggap sebagai tambahan signifikan bagi timnas Indonesia. Kemampuan dan pengalamannya di level tertinggi sepak bola Eropa diharapkan bisa memperkuat lini pertahanan Indonesia yang sedang dipersiapkan untuk kompetisi internasional. Menurut sumber dari dalam PSSI, Riedewald telah menunjukkan minat besar untuk bergabung dengan timnas Indonesia. Kami akan mengirimkan semua dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasi, ujar seorang pejabat PSSI. Proses naturalisasi pemain asing menjadi bagian dari strategi PSSI untuk meningkatkan daya saing Indonesia di kancah sepak bola internasional. Laga melawan Arab Saudi dijadwalkan berlangsung bulan depan dan PSSI berharap proses naturalisasi Riedewald bisa selesai tepat waktu. Pelatih timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut baik rencana ini dan percaya bahwa kehadiran Riedewald akan menambah kekuatan dan kedalaman skuad. Kehadirannya di lapangan akan sangat berharga bagi tim kami, terutama dalam pertandingan penting seperti melawan Irak, ujar Shin Tae-yong. Pemain timnas Indonesia Jay Ijes resmi masuk skuad Venezia lawan Fiorentina di Liga Italia 2024-2025.
Dengan begitu, Jay Idzes berpeluang besar mencetak sejarah sebagai pemain Indonesia pertama yang main di Liga Italia. Ya, Venezia akan berhadapan dengan Fiorentina di pekan kedua Liga Italia. Pertandingan itu akan berlangsung di Stadio Artemio Franchi, Florence, Italia pada Minggu pukul 27.30 WIB. Menjelang pertandingan itu, situs resmi Venezia sudah mengumumkan skuad yang akan dibawa ke Stadio Artemio Franchi. Pelatih Venezia, Eusebio Di Francesco, membawa sebanyak 24 pemain. Dalam daftar nama yang sudah dirilis ada bek timnas Indonesia, Jay Idzes. Pemain berusia 24 tahun itu kembali ke skuad setelah absen di pekan pertama. Sebelumnya, Jay diketahui sedang diskors karena akumulasi kartu kuning. Saat Jay absen, Venezia ditekuk Lazio dengan skor 3-1. Media Italia Tutto Venezia Sport menyebut ketidakhadiran Jay Idzes menjadi salah satu faktor utama kekalahan Venezia. Kini Venezia pun membawa Jay Idzes ke markas Fiorentina. Sekarang, Jay Idzes sudah kembali dan berkesempatan mencetak sejarah bagi Indonesia. Ya, ex pemain Go Ahead Eagles itu akan mengukir sejarah andai masuk ke kesebelasan utama yang diturunkan Venezia melawan Fiorentina. Jay Idzes akan menjadi pemain pertama Indonesia yang bermain di kompetisi kasta teratas Liga Italia. Tentunya ini akan menjadi pengalaman berharga bagi Jay sekaligus peningkatan yang bagus untuk sepak bola Indonesia. Pengamat sepak bola Hadi Gunawan alias Bung Ahoy membocorkan alasan STY ogah panggil Elkan Bagot lagi untuk membela timnas Indonesia. Pada laga pertama melawan Arab Saudi, timnas dipastikan tidak akan diperkuat oleh 5 pemain penting. Di antaranya ada Justin Hubner, Jordi Amat, Malik Rizaldi, Martin Paes, dan Elkan Bagot. Khusus Elkan Bagot, STY sempat mengaku tidak berminat lagi memanggilnya ke timnas Indonesia. Sama sekali tidak dipertimbangkan Elkan Bagot, tegas Shin Tae-yong. Meski begitu, STY tidak menjelaskan soal alasannya ogah memanggil bek Ipswich Town tersebut. Menanggapi hubungan antara STY dan Elkan Bagot, Bung Ahai pun ikut membocorkan penyebabnya. Dalam unggahannya di akun X pribadinya, Bung Ahai berpendapat baik Elkan maupun STY, dua-duanya sama-sama mengedepankan ego. Terkhusus Elkan Bagot, Bung Ahai menyebut bek Blackpool FC tersebut masih memiliki ego tinggi hingga enggan meminta maaf kepada STY. Meski begitu, Bung Ahai memuji sikap STY yang ia sebut sebagai sikap tegas. Mauro Zijlstra, penyerang muda berbakat berusia 19 tahun yang saat ini memperkuat FC Volendam, semakin menjadi sorotan di dunia sepak bola Indonesia berkat perkembangan terbaru dalam proses naturalisasinya. Mauro dilaporkan telah menyerahkan seluruh dokumen yang diperlukan untuk proses naturalisasinya kepada PSSI. Langkah ini menegaskan keseriusannya untuk bergabung dengan tim nasional Indonesia, terutama menjelang babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kehadiran Zijlstra dalam proses naturalisasi ini tidak hanya menarik perhatian publik, tetapi juga mendapatkan respons dari berbagai pihak terkait sepak bola. Bung Ropan, seorang pengamat sepak bola terkemuka di Indonesia, berpendapat bahwa Zijlstra memiliki potensi untuk menjadi aset yang sangat berharga bagi timnas Indonesia. Menurut Bung Ropan, performa gemilang yang ditunjukkan oleh Zijlstra di FC Volendam membuatnya menjadi kandidat potensial bahkan untuk timnas Belanda jika ia terus berkembang dengan pesat. Ini menambah urgensi bagi Indonesia untuk menyelesaikan proses naturalisasi Mauro Zijlstra dengan segera guna memanfaatkan keahliannya sebelum terlambat.